Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian syuruk yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah kalimat yang terbaik yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini dengan izin Allah, jasad dan roh kita belum terpisah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa mengawali pagi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sangat terkenal mengatakan,
burika ummati fi bukuriha. Umatku, umat Islam yang melakukan ketaatan-ketaatan, yang melakukan ibadah di pagi hari, mereka akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Umat Islam yang seperti apa yang mendapatkan keberkahan di pagi hari? Tentu mereka yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas amal-amal kebaikan yang lainnya, diantaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Ini tentu Bapak dan Ibu sekalian, kita diberikan kemampuan hadir dalam majelis ilmu, itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan, akan mendatangkan ketenangan kepada kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan membaca beberapa hadis dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Bapak dan Ibu sekalian, di antara keistimewaan sahabat Rasulullah SAW itu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam ayat tersebut dikatakan, dijelaskan ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tersebut kemudian umat Islam, umat Rasulullah SAW disunnahkan untuk membaca doa kepada mereka ketika kita menyebut nama mereka. Bayangkan, setiap kita menyebut nama sahabat, maka setelahnya kita mendoakan mereka radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Semoga Allah meridhoinya. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada nikmat yang paling besar melebihi ridhonya Allah kepada kita. Karena ketika Allah ridho kepada kita, maka semua apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa yang kita inginkan, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, istilah ridho dengan izin itu berbeda. Istilah Allah meridhoi dengan mengizinkan itu maknanya berbeda. Misalnya begini Bapak dan Ibu sekalian, orang yang hamil dari hasil pasangan suami istri yang sah,
mereka insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang hamil di luar pernikahan, hamilnya itu terjadi atas izin Allah, tapi Allah tidak meridhoi mereka. Orang yang makan, yang mengkonsumsi makanan dan minuman dari harta yang haram, mereka kenyang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah tidak meridhoinya. Tapi orang yang makan dan mengkonsumsi dari barang-barang yang halal dan cara mendapatkannya dengan cara yang halal, mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dibedakan antara ridho Allah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti atas izin Allah. Tetapi sesuatu yang diizinkan oleh Allah belum tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, doa yang terbaik yang disunnahkan kepada kaum muslimin ketika menyebut sahabat itu adalah radhiyallahu anhu. Ini doa yang sangat-sangat mulia, doa yang sangat bermanfaat, apalagi ketika untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menyebut nama ulama, itu biasanya kita iringi dengan doa. Misalkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga biasanya ketika kita menyebut nama para ulama, maka kita mendoakannya. Misalkan kita menyebut nama Buya Hamka, Allahu yarhamuhu, semoga Allah merahmatinya. Menyebut Kyai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Allahu yarham. Menyebut nama Kyai Haji Ahmad Dahlan, Allahu yarhamuhu. Inilah kelebihan orang-orang yang mewarisi atau mewariskan kebaikan, mewariskan berbagai macam kemaslahatan, maka doa-doa dari orang yang masih hidup itu adalah doa kebaikan. Tapi bagi kelompok atau orang yang mewariskan keburukan, doa laknat untuk mereka Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita menyebut nama iblis, kita menyebut laknatullah alaihi. Ketika kita menyebut nama Ariel Sharon, Netanyahu, dan seterusnya, maka orang-orang yang masih hidup ya, Netanyahu masih hidup ya, atau orang-orang yang masih hidup ini mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi mereka meninggalkan berbagai macam keburukan, maka yang ada itu adalah laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara refleks kita membacakan doa sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan termasuk orang yang paling pelit, termasuk orang yang pelit ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau bersholawat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kembali kepada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, akhadal Hasanu ibnu Aliin radhiyallahu anhuma tamratan min tamris shadaqah. Menurut sahabat Abu Hurairah, suatu ketika cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari kurma sodako. Jadi saat itu Al Hasan masih kecil, masih belum berakal balik. Ketika Al Hasan bin Ali mengambil kurma dari kurma sodako, faja'alaha fihi, kemudian kurma itu dimasukkan ke mulutnya. Ya, namanya anak kecil, Pak, ya. Namanya anak kecil, belum berakal balik, ya. Jadi pada saat itu Hasan bin Ali mengambil kurma, tapi kurma itu kurma sodako. Kemudian Hasan bin Ali itu memasukkan ke mulutnya. Saat itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya. Apa dan bagaimana respon Nabi ketika melihat cucunya mengambil kurma dari kurma sodako? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kah irmi biha. Kah itu dalam bahasa kita itu jijik. Ya, kah ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Kah. Nah, jijik. Irmi biha, buanglah, jangan dimakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengutip hadis ini, beliau memasukkannya pada bab kewajiban orang tua mendidik, kewajiban seorang ayah mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini pada kewajiban seorang ayah mendidik keluarganya, mendidik anak laki-lakinya dan putri-putrinya, dan melarang mereka dari perkara-perkara yang diharamkan. Bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cucunya yang masih kecil, yaitu Al Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali itu mengambil kurma yang tidak halal untuknya, sehingga Nabi mengatakan kah irmi biha, jijik dan segera buanglah makanan yang tidak halal tersebut. Kemudian Nabi mengajarkan kepada Al Hasan bin Ali, ama alimta anna la nakulu as-sodaqo. Ama alimta anna la nakulu as-sodaqo. Wahai Hasan bin Ali,
wahai cucuku, bukankah kami keturunan Bani Hasyim itu tidak boleh memakan sodako? Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, keturunan Bani Hasyim, keturunan Rasulullah SAW itu dilarang memakan dan mengkonsumsi harta dari sodako. Tapi di sisi yang lain, Nabi sangat ketat ketika mendidik keluarganya, keturunannya dari perkara-perkara yang haram. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis ini sebagai orang tua Bapak dan Ibu sekalian, kita juga harus memperhatikan makanan dan konsumsi yang dimakan oleh keluarga kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian ada makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan atau beberapa faedah dari hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah Bapak dan Ibu sekalian adalah wujubu taujihi afradil usra wa man fi riayatil insan wa mana'ahum minal muharramat fi bayanil hikmah an dzalik. Yang pertama, dari hadis itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya bagi kepala keluarga kepada para suami untuk mengarahkan anggota keluarganya agar tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram dan menjelaskan kepada mereka hikmah dari larangan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di antara perkara yang rumit dalam rumah tangga itu adalah bagaimana memastikan seorang ayah bahwa makanan-makanan yang ada dalam keluarganya itu makanan yang halal dan thayyib. Karena Bapak dan Ibu sekalian, di antara perkara-perkara yang nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta. Min aina iktasaba wa fima amfaqah. Harta kita asal usulnya dari mana dan harta tersebut digunakan untuk apa. Oleh karenanya keluarga-keluarga muslim harus bisa memastikan bahwa harta-harta yang dimilikinya berasal dari sumber-sumber yang halal yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan itu tidak cukup, tetapi harus berusaha sekuat tenaga menggunakan aset-aset tersebut, menggunakan harta tersebut dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya seorang suami sebagai kepala keluarga memastikan bahwa harta-harta yang dimilikinya yang menjadi konsumsi keluarganya itu harus bisa dipastikan semuanya berasal dari sumber-sumber yang halal. Pelajaran yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, tahrimus shadaqat wa zakati ala ahlil bait wa uhilla lahum khamsul khams minal ghanaim. Yang kedua adalah hadis tersebut menjelaskan kepada kita haramnya keluarga Nabi menerima sedekah dan zakat. Jadi keluarga Nabi itu tidak boleh menerima sedekah dan zakat.
Jadi kalau ada yang mengaku keturunan dari Rasulullah SAW, mereka tidak boleh mengaku menerima, ya, tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang menjelaskan pentingnya bagi kepala rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, atau dengan kata lain adalah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Wa an Abi Hafsin Umar ibni Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, atau dari Umar bin Al-Khattab, Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab meriwayatkan tentang anak tiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, yang meriwayatkan sebuah hadis, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya gulam itu masih kecil, Pak. Saya dulu masih kecil. Fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi as-saffa. Wa kanat yadi tatishu fi as-saffa. Kemudian tanganku menyusuri nampan. Maksudnya ada anak tiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau masih kecil, anak tirinya itu berada dalam pangkuan Nabi. Tiba-tiba tangan anak tiri Nabi itu menyentuh nampan yang ada makanannya. Gitu. Apa respon Nabi ketika melihat anak tirinya menyentuh nampan yang ada makanannya? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata kepadaku, ya gulam. Gulam ini panggilan untuk anak kecil, Pak. Gulam. Ya gulam. Kalau kita terjemahkan apa ya? Wahai anak kecil. Wahai bocah. Tapi ini panggilan sayang, Pak. Ya gulam. Ya. Wahai anakku lah, ya, wahai anakku. Karena anak tirinya itu menyentuh makanan yang ada di nampan, ya. Nabi segera meresponnya agar anak tirinya itu ketika memakan dengan samillaha ta'ala. Wahai anak kecil, samillaha ta'ala, sebelum makan ucapkanlah basmalah. Ucapkanlah basmalah. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian. Setiap orang muslim melakukan kebaikan, maka selayaknya diawali dengan basmalah.
Ini perkara yang nampak sederhana Bapak dan Ibu sekalian, tapi ketika kita memulai suatu kebaikan dengan bacaan basmalah, insya Allah rahmat Allah akan senantiasa diberikan kepada kita. Kullu amrin zibalin la yabda'u bil basmalah fahuwa aqtab. Setiap perkara-perkara yang baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka rahmat Allah terputus darinya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang nampak sederhana. Ketika mau meminum atau mengkonsumsi makanan dan minuman, maka kita baca basmalah. Dan biasanya Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak itu akan mencontoh kebiasaan orang tuanya. Jadi anak-anak itu sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika bapak ibunya sebelum memakan dan meminum itu membaca basmalah, insya Allah mereka juga akan melihat, memperhatikan sehingga mencontoh kedua orang tuanya. Kemudian pesan Nabi kepada anak tirinya itu Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah baca basmalah sebelum makan. Wakul biyaminik, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Makanlah dengan tangan kanan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umatnya. Walaupun hadis ini kan kisahnya disampaikan kepada anak tirinya, ya, hanya saja sabda Nabi ini berlaku kepada semua umatnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di zaman Nabi yang di dalamnya ada unsur pendidikan kepada umat, itu juga berlaku kepada semua umatnya sepanjang zaman. Kul biyamini, kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin mencontoh sunnah Nabi, adalah ketika makan dan minum itu pakai tangan kanan. Sesuatu yang baik itu harus menggunakan tangan kanan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wakul mimma yalik, wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang paling dekat. Makanan yang paling dekat dengan kita. Ini terkadang ini kalau kita misalkan berada dalam meja hidangan kan, maka disunnahkan, dianjurkan ambil yang paling dekat aja Pak. Misalkan posisi saya di sini, nggak usah yang jauh-jauh sana diambil Pak ya. Ambil yang paling dekat aja. Ya. Ini adab dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada perkara-perkara yang nampak sepele, yang nampak sederhana, tapi Nabi memberikan panduan kepada kita semuanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita, ya, hadis ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, wujubu tarbiyatil auladi alal adabil islamiyah wal akhlaqil fadilah. Ini pelajaran yang pertama. Wajibnya bagi kedua orang tua mendidik anak-anaknya untuk membiasakan adab-adab Islam dan akhlak-akhlak yang mulia. Apalagi zaman sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, akhlak dan etika itu
bisa dikatakan krisis, bisa dikatakan terjadi krisis akhlak ya di tengah-tengah kaum muslimin. Karena sekarang itu untuk sekedar ngobrol dengan penuh kasih sayang itu agak sulit Pak ya, karena kita semuanya masing-masing punya dan pegang HP. Ya perlu sesekali ketika ngobrol dengan keluarga itu Bapak dan Ibu sekalian, kita makan bersama tapi disepakati tanpa HP dulu lah ya, 15 menit 20 menit kita ngobrol, makan bareng, makan siang atau makan malam, disepakati dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, makan dan ngobrol tanpa HP. Itu perlu dibikin kesepakatan Pak, karena sekarang tantangannya Pak, misalnya kita kopdar ya, bertemu dengan teman kita itu datang jauh-jauh dari Tangerang, datang ke Depok, ketemu di rumah makan, tapi di rumah makan nggak ngobrol Pak, saling pegang HP. Nanti bikin status indahnya kebersamaan katanya. Sekarang tuh tantangannya begitu Pak. Nanti bikin status di WhatsApp, di Facebook, indahnya kebersamaan, sudah lama gak ketemu teman. Padahal ketika pertemuan itu nggak ada ngobrolnya, nggak ada, pokoknya sibuk dengan masing-masing. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, nanti ketika bulan Ramadan misalkan ya, mengadakan iftar jama'i, buat kesepakatan HP-nya ditaruh dulu aja dah selama pelaksanaan iftar jama'i atau buka bersama dan seterusnya, supaya pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu bertumbuhnya rasa kasih sayang, rasa cinta sesama saudara, sesama sahabat. Itu sekarang yang garing Pak ya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada hadis itu, kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya ya, agar pada mereka tertanam akhlak-akhlak Islam dan juga etika-etika yang mulia. Ya, seperti tadi mengajarkan kalau makan itu diawali dengan basmalah, kemudian dengan menggunakan tangan kanan dan memakan yang paling dekat ya dari makanan yang sudah tersedia. Berikutnya adalah wa taujihuhum wa tambihuhum ila ma yabda'u minhum min akhta' wa mukhalafat. Di samping kita mendidik anak-anak kita ya untuk membiasakan perkara-perkara yang baik, tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita pentingnya mengarahkan mereka, meluruskan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Kadang-kadang kan sebagai orang tua nggak tega meluruskan anaknya yang melakukan kesalahan. Boleh jadi ada seorang ayah itu nggak tega ya meluruskan kesalahan anak-anaknya. Tapi Nabi mengajarkan sesuatu yang salah itu perlu diluruskan, jangan dibiarkan, karena ketika dibiarkan itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Tapi tentu cara meluruskannya Bapak dan Ibu sekalian dengan cara yang terbaik. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, min adabi ta'am, di antara etika dan adab ketika makan, ayyabda'ahu bitasmiyah, hendaknya dimulai dengan membaca basmalah. Wa ayyakula biyadihil yumna, dan memakan sesuatu itu dengan tangan kanan. Wa alla ya'khudha at-ta'ama min jihatin man ya'kulu minhu. Nah, ini menarik ini. Hendaknya ketika kita makan, kita tidak mengambil makanan yang sedang diambil oleh orang lain. Maksudnya
dalam apa ya, dalam pesta ya, dalam pesta makanan dan minuman itu biasanya kan ada saudara kita sedang ngambil itu kan, kita rebutan, itu nggak boleh, itu nggak dianjurkan dalam ajaran Islam. Makanya Nabi mengatakan wakul mimma yali, makanlah yang paling dekat, makanan yang paling dekat dengan kita. Kadang ya mungkin kita dalam undangan ya, apalagi yang dalam undangan yang apa, tamu-tamu prasmanan ya, atau tamu yang spesial, itu kadang-kadang banyak makanan yang kita inginkan, tapi posisinya Pak nggak menguntungkan kita. Posisinya nggak menguntungkan kita. Solusinya ya kita tunggu dulu orang lain selesai makan dan ngambil makanannya, ngambil makanan dan minumnya, maka baru kita mendekat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah wattafaqal ulama ala karahati mukhalafati hadhil adab illa idza kana ta'am fatihah au kana ya'lamu ridon man ya'kulu ma'ahu. Jadi ulama sepakat Bapak dan Ibu sekalian, makruhnya mengambil makanan yang sedang dimakan oleh orang lain. Maksudnya sedang orang lain itu sedang makan, kita ganggu gitu kan. Tapi ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan itu adalah illa idza kana ta'am fakihan. Yang dibolehkan itu ketika makanannya berbentuk buah. Kalau bentuk buah kan Pak, itu kan satu-satu kan. Tapi kalau misalkan makanan itu bukan buah ya sop dan seterusnya itu sedang dimakan oleh orang lain, ya sebaiknya kita tunggu dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa etika dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jam 6 saya bacakan hadis satu lagi tentang kewajiban orang tua kepada orang tua kepada keluarga, ayah ya maksudnya, kewajiban seorang ayah kepada keluarga dan anak-anaknya. Wa an Amri bin Syu'aib, dari sahabat dari Amri bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Hadis ini ditujukan kepada orang tua. Apa kata Nabi? Wahai orang tua, para orang tua, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian, ajaklah anak-anak kalian untuk sholat, perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika umur mereka 7 tahun. Tapi bukan berarti sebelum 7 tahun itu tidak dibolehkan untuk mengajak anak-anak kita melaksanakan sholat. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, umur 7 tahun itu sudah menunjukkan seorang anak itu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, membedakan antara yang manfaat dengan mudarat, tapi belum berakal balik. Jadi umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau di negara-negara Arab, tradisi mereka itu ketika sudah umur 7 tahun mereka banyak yang hafal Al-Quran.
karena sudah menjadi tradisi ya di negara-negara Arab itu, bahwa anak-anak itu biasanya hafal Quran. Jadi nggak usah kaget kalau di Timur Tengah itu ya, di negara-negara kayak di Mesir, Saudi dan seterusnya, anak-anak itu hafal Quran umur 7 tahun dan 10 tahun. Nah, kembali kepada hadis Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita sebagai orang tua diajarkan oleh Nabi agar kita mengajak anak-anak kita melaksanakan sholat ketika mereka umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau anak-anak kita sudah berumur 10 tahun dan mereka tidak mau menunaikan dan melaksanakan sholat, maka dibolehkan untuk memukulnya, tapi tentu pukulan yang tidak menyakitinya, Bapak dan Ibu sekalian. Pukulan kasih sayang. Pukulan di sini adalah pukulan yang menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya sholat. Jangan dipukul dengan benda-benda yang sangat keras, Pak. Jangan. Ya dipukul, kalau dulu saya di SD itu dipukul dengan penggaris, Pak, sama ini. Terlalu sakit, Pak. Atau kalau di kampung saya dulu, guru-guru saya itu suka nyubit juga, paha dicubit juga dulu di SD. Padahal nggak bisa matematika, Pak, bukan nggak sholat. Nggak bisa matematika di sini, paha dicubit, Pak. Kalau sekarang ini bisa dilaporkan ya. Kan sekarang banyak guru-guru yang hanya sekedar terjadi kesalahan, akhirnya dilaporkan ke polisi, terjadi kekerasan kepada murid. Sekarang ini harus hati-hati gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita dibolehkan memukul anak-anak kita, tentu adalah pukulan yang mendidik. Maksudnya pukulan yang mendidik itu pukulan yang tidak menyakiti mereka. Hanya sekedar tahu, hanya sekedar memberikan informasi kepada mereka bahwa anak yang umur 10 tahun ketika tidak sholat itu sudah melakukan pelanggaran. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita, wa farriqu bainahum fil madaji. Ketika sudah berumur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Ini yang repot memang kalau anak banyak tapi rumahnya masih sempit, Pak. Ya. Masih rumah peta. Ya, kita yang itu agak rumit ya, agak sulit menerapkannya. Kadang-kadang privasi bapak ibunya juga nggak bisa kalau sudah rumah peta gitu kan, anaknya 10, rumah masih kontrakan peta gitu kan, agak berat. Ya sebaiknya mungkin kontrakannya bisa 3 lah gitu ya, ada untuk anak, untuk bapak ibunya, itu kalau bisa begitu, supaya privasi orang tua itu juga terjaga. Karena sekarang kan anak-anak itu kadang nggak ngerti privasi bapak ibunya. Padahal etika dalam Islam, ketika seorang anak mau masuk kamar ayah ibunya itu harus izin, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajarkan kepada kita pentingnya mentarbiyah dan mendidik anak-anak kita, karena anak-anak kita itu semuanya berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Ya, silakan. Apakah boleh membiarkan atau berdosa gitu ya, anak atau cucu kita yang laki-laki tidak mau sholat ke masjid? Membiarkan. Ya. Ada anak atau cucu laki. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai orang tua ya,
para ayah, para ibu punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita dan keturunan kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada cucu kita, ya, cucu kita itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Itu yang paling bertanggung jawab. Tapi tidak ada salahnya juga Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat keturunan kita yang tidak melaksanakan kewajiban, kita didik, ya. Kita didik, kita juga berpartisipasi. Walaupun kewajiban utamanya adalah kewajiban orang tuanya. Ya. Nah, kalau ditanya berdosa atau tidak, ya sebenarnya yang berdosa adalah orang tuanya, Pak. Sebenarnya yang berdosa adalah orang tuanya ketika anak tersebut melanggar aturan-aturan syariat. Sebenarnya kalau seorang kakek itu, ya, punya kewajiban juga, tetapi tidak seketat kewajiban orang tuanya. Begitu Pak, ya. Jadi artinya, apakah berdosa ketika cucunya tidak melaksanakan sholat? Ya tentu yang paling berdosa adalah bapak dan ibu kandungnya. Sementara kakeknya itu hanya termasuk afdoliyah, dianjurkan, diutamakan juga berpartisipasi mendidik keturunan-keturunannya. Karena doa kita itu begini, Pak, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbij'alni, ya Allah, jadikanlah aku menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku. Zurriyah di sini termasuk adalah cucu kita, cucu-cucu kita. Itulah doa Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita senantiasa ulang-ulang. Jadi cukup didoakan aja. Caranya gimana? Jadi bukan hanya didoakan, Pak, ya. Kalau kita bisa berinteraksi langsung, kita lebih baik, Pak. Jadi kita mengarahkan cucu kita, cucu Bapak itu untuk menegakkan sholat. Ya. Nggak cukup dengan doa. Kalau itu ada dalam pandangan kita, maksudnya anak itu masih berada dalam pengawasan kita, gitu kan. Ya sebaiknya tetap kita mengarahkan, ya. Mengarahkan anak tersebut agar tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Begitu, Pak. Tapi yang paling utama yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah orang tua kandungnya, bapak dan ibunya. Adapun seorang kakek dan nenek itu, ya boleh, tapi sifatnya keutamaan, ya. Keutamaan atau dianjurkan untuk berpartisipasi mendidik keturunan-keturunannya. Caranya seperti apa? Ya tentu masing-masing orang tua itu punya cara yang terbaik ketika mendidik anaknya. Ya. Ada cara-cara teknis, masing-masing teknis itu berbeda barangkali, Pak, ya, pendekatannya. Karena Bapak dan Ibu sekalian paling tahu kondisi yang dihadapi di rumah. Ya. Ya misalkan, ya, kalau saya belum punya cucu sih, Pak, ya. Masih punya anak, ya. Kalau saya pribadi, pembiasaan anak-anak melaksanakan sholat itu ketika masih kecil, ya. Mereka dibiasakan, mereka diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengajak anak-anak kita sholat di masjid, harus bisa dipastikan bahwa mereka terkontrol. Ini juga pentingnya pendekatan komunikasi yang baik dengan anak-anak kita.
Tapi yang terpenting sebenarnya adalah keteladanan, Pak ya. Keteladanan dari bapak dan ibunya. Udah jam 6 belum? Ustaz Siraj. 3 menit lagi. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis tentang pentingnya bagi orang tua mendidik anak-anaknya. Ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus bisa membedakan antara adab dengan syariat. Maksudnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau memakan dengan tangan kanan itu sudah syariat, sehingga sangat-sangat dilarang ketika mengkonsumsi makanan dan minuman dengan tangan kiri, karena itu sudah termasuk perkara yang haram. Nah, berbeda dengan etika. Sebenarnya dalam Islam itu makan dan minum berdiri boleh atau enggak? Boleh, tapi makruh. Ya. Boleh tapi makruh. Enggak sampai dosa. Tapi kalau sudah mengkonsumsi makanan dan minuman menggunakan tangan kanan, ya, menggunakan tangan kiri maksudnya, itu sudah perkara yang dilarang, sudah termasuk dosa, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, orang yang memakan dan mengkonsumsi makanan dengan tangan kiri itu seperti perbuatan setan, seperti cara makannya setan. Sementara dalam Al-Quran dikatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga kajian singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya dan menjadi catatan-catatan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.